Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema memblokir media sosialmu membuat mantan menjadi orang yang paling sibuk dan gelisah. Ya. Jadi mantan memblokir media sosial kita karena pengen nyaman ya. Pengen perpisahan dengan kita itu bisa berjalan dengan cepat begitu. Tidak pakai drama-drama, tidak pakai perdebatan, dan seterusnya ya. Maka jalan tercepat yang dia lakukan adalah memblokir media sosial kita. Harapannya setelah itu dia bisa tenang, tidak ada gangguan lagi dari kita, dan seterusnya. Tetapi apa yang demikian yang betul-betul akan terjadi dalam kehidupan mantan? Belum tentu. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dia akan menjadi orang yang paling gelisah dan menjadi orang yang paling sibuk sedunia. Ya. Nah, kenapa demikian? Yang pertama ya, kegelisahan itu akan muncul ya karena dia khawatir ketika dia blokir media sosial kita, maka kita akan mencari cara ya untuk bisa mengintip media sosial dia. Apalagi kalau dia tahu bahwa kita ini misal cukup canggih lah ya dalam menggunakan media sosial. Nah, itu akan memunculkan kegelisahan di dalam hatinya. Dia ingin menyembunyikan begitu banyak postingan-postingannya yang baru, misal bersama orang ketiga, bersama pasangan barunya dari kita ya. Tetapi dengan memblokir, sekarang dia tidak tahu apakah kita masih terus mengintip media sosialnya ataupun tidak. Ya, dan itu akan membuat dia menjadi gelisah. Yang kedua, kegelisahan itu akan muncul ketika mungkin 2-3 minggu setelah perpisahan muncul rasa kangen di dalam hatinya juga kepada kita kan, atau muncul rasa penasarannya. Apa sih yang kita posting di media sosial kita setelah perpisahan itu terjadi? Nah, orang yang kangen, orang yang penasaran, itu akan selalu merasa gelisah. Rasa kangen yang coba untuk dia kesampingkan, rasa kangen yang coba dia tolak, itu akan membuat orang mengalami pergulatan batin yang luar biasa. Kalau buka blokir media sosial rasanya gengsi. Tetapi kalau diblokir terus rasanya penasaran. Ya. Nah, itu yang kemudian akan membuat mantan gelisah, dan gelisah itu tidak cuma batinnya tetapi juga fisiknya. Ya. Orang yang gelisah itu kan batinnya gelisah juga terlihat kepada fisiknya.
jadi lebih banyak berkeringat, jadi sering melakukan gerakan-gerakan yang dia sendiri tidak bisa mengendalikan itu, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, mantan akan jadi orang yang paling sibuk. Dia sibuk dengan gejolak batinnya sendiri. Dia juga setelah itu mungkin jadi sibuk harus membuat akun media sosial yang baru agar bisa mengintip apa yang kita posting di media sosial kita. Karena kekhawatiran ya, kalau kita marah, kemudian kita bercerita tentang dia yang sudah mengkhianati kita dan seterusnya dan seterusnya. Kekhawatiran itu tentu juga ada ya. Apalagi ketika memang mantan merahasiakan kehadiran kita, misal taruhlah sekarang yang bersama dia bukan orang ketiga tetapi pasangan baru yang sama sekali tidak pernah tahu sejarah mantan saat masih bersama kita. Mungkin mantan bilang kepada pasangan barunya bahwa dia sama sekali tidak memiliki pasangan ya saat dia ketemu pasangan barunya itu, atau dia tidak punya masa lalu dengan siapapun dan seterusnya ya. Dan dia khawatir nih kalau sampai kita cerita-cerita tentang kisah cinta kita dengan dia, perjalanan cinta kita dengan dia, apalagi kita juga punya begitu banyak foto-foto saat masih bersama dia, video sedang piknik, makan-makan ke sana kemari, saat masih bersama dia ya. Nah, tentu dia jadi bingung, jadi gelisah, dan mungkin juga stres luar biasa karena memikirkan ya jangan sampai kita menceritakan bahwa dia pernah bersama kita, karena dia pengennya kelihatan sebagai seseorang tanpa masa lalu. Dia ingin kelihatan sebagai seseorang tanpa mantan di depan pasangan barunya tadi, di depan orang tua pasangan barunya dan seterusnya. Nah, sehingga ya mungkin kita stres ketika mantan memblokir media sosial kita. Tetapi sesungguhnya mantan juga tidak tenang. Mantan lebih stres lagi, mantan lebih bingung lagi, mantan lebih gelisah lagi. Gelisah lahir batin daripada yang kita rasakan saat dia memblokir media sosial kita tadi ya. Nah, jadi ketika mantan memblokir media sosial kita ya, kita sebenarnya tidak perlu ya mencoba mencari cara untuk membuka blokir media sosial itu. Kita juga tidak perlu mencoba mencari cara mengintip media sosial mantan, karena buat apa juga ya. Kita mengintip media sosial mantan, toh isinya tidak akan jauh-jauh dari kegiatan mantan memamerkan pasangan barunya di media sosialnya yang dia tidak mau kita melihatnya. Ya, kita juga tidak perlu capek-capek membuat media sosial yang baru agar bisa berteman dengan mantan. Karena sesungguhnya ketika mantan tidak menginginkan kita, maka 1000 kali pun kita membuat akun media sosial baru dan minta berteman dengan dia, dia akan menolak kita 1001 kali ya ketika dia sedang tidak menginginkan kita ya. Jadi yang penting sekarang kita lakukan ya adalah menggunakan media sosial itu dengan sebaik-baiknya ya,
untuk membangun citra yang baik tentang diri kita, citra yang positif tentang berbagai pekerjaan kita, agar orang bersimpati kepada kita, kemudian hidup kita ini menjadi hidup yang manfaat. Ketika misal ilmu kita, skill kita, bisa kita ajarkan ke begitu banyak orang. Nah, itu yang lebih penting tuh. Kita menggunakan media sosial untuk menjadikan diri kita sebagai seseorang yang manfaat. Nah, adapun mantan, ketika waktunya memang tiba, dia akan membuka blokir media sosial itu. Akan dia buka. Kapan waktunya? Yang pertama, ketika dia membutuhkan kita. Yang kedua, ketika rasa rindu di dalam hatinya tidak bisa lagi dia tekan, tidak bisa lagi dia kendalikan. Kemudian yang ketiga, ketika dia memilih untuk kembali kepada kita saat dia mulai merasakan pengkhianatan dari orang ketiga atau dari pasangan barunya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berdoa agar mantan sadar, agar mantan menjadi jodoh kita dunia akhirat. Itu yang perlu kita lakukan jika kita mencintai dia dan ingin kembali bersama dia. Berdoa yang fokus, berdoa sebanyak-banyaknya, berdoa sebaik-baiknya. Insya Allah orang yang mau bersabar di dalam berdoa, maka doanya terkabul. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Jadi selama kita mau bersabar, kita tidak mengeluh jika doa itu belum terkabul, dan kita teruskan doa kita, insya Allah doa kita akan terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.